خبر الوجود في هذا اليوم وفي اليوم وفي اليوم الأول شكرا لله في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus asatidzah yang ada di sini, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena namanya saya lupa. Yang ini Ustaz Satria sama Ustaz dan juga para hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan berkah daripada asatidz yang hadir di sini kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh dibilang ini majelis yang paling lama hadir. Kenapa? Aku hampir jam 3 sudah. Atau jam yang besar. Oh jangan salah. Kita sudah punya. Karena itu kalau kita bersama di satu tempat yang kita cintai, waktu itu terasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul, jika kamu umatnya Nabi Muhammad ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti aku Rasulullah SAW, maka engkau akan mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pas ini nama majelis Al-Muhibbin, para pecinta. Pecinta siapa? Pecinta para wali Allah, pecinta guru suruh, guru syahwati Anda, pecinta para habaib. Semua itu ibaratkan sungai. Ya, para wali-wali itu ibaratkan sungai, yang mana sungai itu akan menuju ke suatu laut. Siapa itu lautnya? Nabi Muhammad SAW. Jadi cukup modal cinta kita bisa dapat masuk surga. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin habba qauman wa lam yalhaq bihi. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi tidak mampu untuk beribadah seperti kaum tersebut? Kita cinta dengan para wali, ibadahnya orang tidak mampu. Khatam Quran sehari 2 kali ada. Kemudian baca zikir sampai puluhan ribu, baca sholawat sampai 12.000 sehari. Waktunya barokah, bisa sih kalau kadang-kadang 2.000 itu kelabakan. Saya pernah coba istiqomah, mau coba biasanya aku mandi baca sholawat 5.000 sehari sampai 2.000 mentok sudah karena kesibukan. Jadi walhasil 2.000 sehari diamalkan, subhanallah. Ada yang panggil untuk ikut Allah. Itu baru mungkin kalau 5.000 saya ada yang ngajak lagi. Amin ya Rabbal. Jadi apa kata Rasulullah ketika sahabat tadi bertanya? Maka Rasulullah menjawab apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Jadi ini adalah kabar gembira untuk kita. Kita cinta dengan aulia, kita cinta dengan para habaib, maka kita berharap kita dikumpulkan dengan mereka walaupun ibadah kita tidak mampu seperti mereka. Tapi ingat, hati-hati, ini juga hadis adalah teguran untuk orang yang mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang fasik. Kelak mereka akan dikumpulkan bersama dengan yang mereka cintai. Makanya dipilih-pilih kalau mau cinta, jangan sama artis, jangan sama pemain bola. Pemain bola nggak tahu kecuali salah boleh. Akan tetapi jangan sampai kemudian kita tahu di gambar siapa paling resolusi, David Beckham, Messi, nggak ada manfaatnya.
Seseorang memiliki dunia beserta seisinya, kalau dia tidak diberi nikmat iman dan nikmat Islam, itu semua tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Dan kemudian Imam Ghazali mengatakan apa? Salah satu dalam Imam Ghazali, innal mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Seseorang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai. Jadi ada orang wali cinta dengan orang, walaupun itu orang biasa, itu orang akan mencintai. Seperti ada kisah, nggak usah jauh-jauh, Sohibul Maulid Syekh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau ziarah kepada ulama pada saat itu Al-Habib Abu Bakar Al-Atas. Kemudian ketika beliau berziarah kepada Habib Abu Bakar Al-Atas, maka Habib Abu Bakar Al-Atas bertanya, kamu mau apa? Ya, datang ke sini mau apa? Jadi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, karena beliau tahu Habib Abu Bakar Al-Atas ini seorang wali, maka ia bilang, ya Habib, aku tahu di hatimu ini penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka aku berharap ada namaku di dalam hatimu. Ali bin Muhammad Al-Habsyi berharap ada namaku di hatimu. Karena tadi inna mahbubal mahbubi mahbubun. Orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Terusannya apa? Innal mahbuba mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Dan juga orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai oleh Allah. Kita nggak mampu dicintai sama wali, kita nggak mampu dicintai sama para habaib, maka kita coba mencintai mereka. Karena dengan mencintai mereka, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kisah dulu Habib Ali Kuita pernah ziarah Habib Ali Kuita. Mudah-mudahan yang belum pernah bisa ziarah kepada Habib Ali Kuita, dan itu menjadi wasilah kita ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Habib Ali Kuita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya yang pernah sentuh beliau suatu hari ingin ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Saya dulu waktu kecil pernah ya, ke makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kemudian beliau mengajak sahabat beliau, yaitu Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Al-Atas. Jadi saya mau ada rencana mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, tapi kita jangan rame-rame, cukup berdua aja. Ya sudah, sholat kita nanti mereka. Tapi subhanallah, mungkin ada info-info yang mendengar, akhirnya para jamaahnya tidak ikut. Sampai-sampai berbis-bis ikut. Pada saat mau berangkat ya banyak yang ikut. Sekalinya kabar sudah tersebar. Jadi dulu belum ada WA, belum ada, cepat kabar tersebar. Sekarang ada lagi. Nah, kemudian ya sudah berangkat. Ini semua muhibbin ya. Yang ikut dengan Habib Ali Kuita sama Habib Ali Bungur itu muhibbin, cinta dengan Habib, pengen ikut ziarah, kesempatan langka. Akhirnya berangkat. Subhanallah, sampai di sana, sampai di makam Sunan Gunung Jati, di stop sama penjaga makam bilang, Habib Ali Kuita, Habib Ali Bungur, silahkan masuk, boleh ke pusaranya. Tapi jamaah yang banyak ini, mohon maaf, di luar nggak boleh masuk. Jamaah sendiri. Jadi pada saat itu apa? Habib Ali mengatakan, Habib Ali Kuita, sudah kalau begitu saya tidak masuk ke dalam. Saya cukup ziarah dari luar bersama dengan rombongan. Kenapa? Wallahi saya tidak akan meninggalkan orang yang mencintai saya, baik di dunia maupun di akhirat. Kelak di akhirat mereka akan saya sodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah jawabnya. Pengen
itu Habib Ali Kuitan sama Habib Ali Muhammad bin Hussein. Tapi jangan salah, tadi dibaca dua Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi dalam satu bait daripada kalam beliau apa? Fa inna liqa ahbabil qalbi dawa'uhu wa shifa'uhu. Sesungguhnya perjumpaan dengan kekasih hati itu adalah obat daripada segala penyakit. Kadang-kadang kita kalau kita lagi sakit lama nggak ketemu orang tua, begitu datang orang tua tiba-tiba sakitnya hilang, dari tidur bisa langsung bangun, bahkan hilang sakitnya. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan sesungguhnya pertemuan dengan kekasih hati. Siapa kekasih hati? Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian banyak dari kalam-kalam beliau ini suka. Ini orang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita cari cintanya Allah melalui cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad? Kita pelajari Syama'ilul Muhammadiyah. Kita datangi guru, saya ingin belajar tentang bagaimana Rasulullah SAW. Terkadang orang jangan sampai salah pilih guru. Orang sudah jelas, Nabi Muhammad itu sudah jelas di dalam hadis menyatakan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani al-haq. Siapa melihatku di dalam mimpi, maka dia melihatku secara nyata. Ulama berbeda pendapat. Ini secara nyata di dunia atau di akhirat? Ada yang bilang di akhirat nanti bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian ulama tersebut, ulama yang lain mengatakan umatnya Nabi Muhammad semuanya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamat akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi ini hadis dikhususkan untuk siapa? Walaupun tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, kelak dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka ulama yang lain mengatakan kalau bermimpi dengan Nabi Muhammad, insya Allah bisa melihat Nabi Muhammad secara real, secara real. Lihat kisahnya penutup. Ya, kisah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ini Hadrah Basaudan dikarang oleh beliau. Sebetulnya yang mengarang guru beliau, kalau tidak salah namanya Habib dari marga Al-Bar. Dia adalah murid daripada Habib dari marga Al-Bar. Lupa namanya Habib Muhammad. Jadi dia yang mengumpulkan daripada karya gurunya, kemudian dia buat namanya Hadrah Basaudan. Dibaca sejak sama-sama. Jadi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini memiliki jabatan mufti pada saat itu dan termasuk dalam mata di dasar 7 nama Abdullah yang pada saat itu memiliki makom wali Allah. Aulia Allah semua itu 7 nama Abdullah. Termasuk Habib Abdullah bin Thohir. Kemudian ada lagi Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan lain-lain. Jadi 7 nama Abdullah itu adalah besar. Kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan suatu ketika kedatangan tamu seorang ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Seorang habib datang ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Saat itu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan jabatannya mufti, bahkan memiliki gelar Hujjatul Islam. Siapa di sini kenal Hujjatul Islam? Siapa yang ulama terkenal dengan Hujjatul Islam? Imam Ghazali ya. Pada saat itu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan mendapat gelar Hujjatul Islam. Orang bertanya masalah agama dengan Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Akhirnya kedatangan tamu Habib ini datang pakai kuda ke rumahnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Turun dari kudanya, kemudian masuk ke rumah Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau mengatakan, ya Habib ini pasti capek, habis perjalanan jauh datang ke rumah saya, izinkan saya untuk memijit kakinya. Ini enggak gampang, orang alim luar biasa yang
datang Habib biasa, pengen pijit kakinya Habib. Subhanallah, anak pernah datang satu orang yang alim. Ketika anak tidur di rumahnya, dia minta satu kamar. Bib, saya malam ini mau tidur dengan Habib. Istri, anak bagaimana kok ditinggal tidur dengan Habib? Kapan lagi saya tidur dengan Habib? Nah, bagaimana kita menolak?